Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Insya Allah selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatannya. Pada hari ini, Bu Happy akan menjelaskan terkait tentang konsep dan prinsip etika keperawatan. Jadi apa sih yang Anda ketahui terkait dengan konsep prinsip etika keperawatan? Nah, di sini apakah konsep etika keperawatan, etik, kemudian moral, etos, kalau bahasa Jawanya mungkin ini ya, pener begitu ya, pener gitu. Selanjutnya, nah, apakah ini etis menurut kalian? Ya, di dunia kerja si orang itu malah tidur. Kemudian di tempat umum pakaiannya tidak senonoh begitu ya. Pastinya kalian sudah paham di sini bahwa aturan dalam berpakaian itu harus tepat. Apalagi di Muhammadiyah gitu ya. Di Muhammadiyah sebaik mungkin menggunakan pakaian yang rapi, rambut kalau laki-laki ya rambutnya selalu rapi, pakaiannya rapi. Sedangkan kalau perempuan sendiri harus berhijab, menggunakan seragam yang sudah ditentukan. Seragamnya pun tidak boleh dikecilin atau dipendekin begitu ya. Karena beberapa kejadian mahasiswa seragamnya pada dipendekin di atas pantat begitu. Itu yang tidak tepat. Nah, di sini jadi mahasiswa pun tahu begitu sesuai aturan-aturan yang ada. Nah, nah, apakah tepat perilaku anak kecil seperti ini? Ya, pasti mahasiswa paham gitu. Ini anak yang kurang tepat gitu ya, dia menggunakan hal seperti itu gitu ya. Kemudian apakah tindakan suami ini ya, contohnya dari tindakan suami ini seperti itu. Jadi suaminya itu hanya malah membawa barang yang kecil, kemudian si istrinya membawa barang yang berat. Ini pastinya tidak sesuai atau kurang tepat. Oke, baik. Jadi etika itu sesuatu hal yang dari pemikiran yang kritis itu. Pemikiran yang kritis yang diajarkan sebagai filsafat moral. Ya, itu etika. Selanjutnya, etik adalah suatu usaha yang sistematik untuk memberikan arti pada pengalaman individu dan masyarakat, seperti pada cara untuk menentukan peraturan yang membentuk rasa humanis atau kemanusiaan, nilai karakter dalam kehidupan, moral, ajaran tentang apa yang dilarang dan wajib dilakukan oleh manusia. Ya. Selanjutnya, etos, sikap dasar, ciri-ciri dan pandangan penilaian seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu kegiatan tertentu. Kemudian kalau etis, tindakan yang berhubungan dengan tanggung jawab moral. Ini hukum, jadi dari etik itu juga berhubungan sama hukum. Segala sesuatu hal yang mempertimbangkan peraturan atau undang-undang yang berlaku itu hukum. Nah, di sini bahwa orang yang tidak sesuai dengan aturan, orang yang
tidak sesuai dengan etik yang sudah ditentukan, dia berhubungannya akan ke ranah hukum gitu. Ya, ada hal-hal tertentu yang memang harus ada tindakan hukum. Sedangkan hukum itu ada dua gitu, ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Mungkin kalian paham yang tertulis jelas ya, ada di peraturan, contoh di kepresidenan, aturan dari pemerintah, aturan dari kabupaten, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum tidak tertulis itu biasanya hanya sekedar seperti budaya atau kebiasaan yang dilakukan di daerah tersebut. Hukum tidak tertulis ini terbiasa adab ya. Contoh makan tidak boleh berdiri begitu. Kemudian itu aturan-aturan yang biasa dilakukan oleh orang gitu, orang yang ada di sekitarnya. Apakah etika keperawatan itu? Jadi etika keperawatan adalah alat ukur untuk mengukur perilaku moral dalam keperawatan. Jadi etika keperawatan ini menciptakan dan mempertahankan kepercayaan klien kepada perawat, kepercayaan di antara sesama perawat, dan kepercayaan masyarakat kepada profesi keperawatan. Menurut American Ethics Commission Bureau on Teaching, tujuan dari etika profesi perawatan adalah mampu mengenal dan mengidentifikasi unsur moral dalam praktik keperawatan. Yang kedua adalah membentuk strategi atau cara menganalisis masalah moral yang terjadi dalam praktik keperawatan, menghubungkan prinsip moral atau pelajaran yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan. Ini terkait etika keperawatan. Etika perawatan dari PPNI itu ini sumbernya dari PPNI begitu ya, bahwa etika keperawatan ini bertanggung jawab terhadap individu, keluarga, dan masyarakat, termasuk tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan ya. Kemudian sebagai perawat yang dia menjadi perawat yang baik. Tanggung jawab terhadap sesama perawat, jadi di sini ada dan profesi kesehatan lainnya. Tanggung jawab terhadap profesi keperawatan dan tanggung jawab terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air. Jadi tanggung jawab yang ada di sini ini disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah kode etik keperawatan. Kode etik keperawatan merupakan bagian dari etika kesehatan yang menerapkan nilai etika terhadap bidang pemeliharaan atau pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi memang kode etik keperawatan ini, jadi di situ memang nilai-nilai etik terkait keperawatan sudah tercantum di situ dalam pelayanan kesehatan masyarakat, untuk tujuannya untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Kode etik menurut American Nursing Association. Perawat memberikan pelayanan dengan penuh hormat. Perawat juga melindungi hak klien akan privasi dan memegang teguh informasi yang bersifat rahasia. Perawat melindungi klien dan publik bila kesehatan dan keselamatannya
terancam oleh praktek seseorang yang tidak berkompeten, teknik tidak etis dan ilegal. Jadi kode perawatan di sini memang jelas bahwa itu tujuannya adalah memberikan pelayanan kesehatan bagi semua manusia dan melindungi dari hak-hak perawat sendiri, hak klien, sehingga jika ada gangguan gugat sudah ada aturan atau kode etik tersebut yang dapat membantu seorang perawat. Selanjutnya, perawat juga memelihara kompetensi keperawatan. Perawat turut serta juga beraktivitas dalam membantu pengembangan pengetahuan profesi, dan perawat turut serta juga dalam upaya profesi untuk melaksanakan dan meningkatkan standar keperawatan. Selanjutnya adalah tanggung jawab menunjukkan kewajiban, mengarahkan kepada kewajiban yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan secara profesional. Untuk melaksanakan tanggung jawab, perawat harus meyakini bahwa kebutuhan terhadap pelayanan keperawatan di berbagai tempat, pelaksanaan terhadap praktek keperawatan, penghargaan terhadap martabat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta melaksanakan pelayanan kesehatan pada individu, kelompok, masyarakat, dan lintas sektoral, serta nilai-nilai keperawatan. Selanjutnya adalah nilai keperawatan yang pertama adalah estetik atau indah. Dari nilai keperawatan, estetik atau indah ini, di mana kualitas objek suatu perawat atau kejadian, seseorang memberikan kepuasan terhadap penghargaan, kreativitas, imajinasi, sensitif, dan kepedulian. Itu nilai-nilai keperawatan dengan keindahan. Jadi seorang perawat itu kreatif gitu ya, kreatif namun estetik. Jadi bisa dilakukan kegiatan sesuai dengan apa yang ada, bisa dimodifikasi. Contohnya saja saat ini adalah kuliah daring begitu. Kuliah daring memang berat begitu bagi semuanya, termasuk bagi mahasiswa. Apalagi terkait tentang skill lab atau praktek lab yang mungkin harus dilakukan di rumah. Nah, sedangkan di rumah untuk kegiatan itu tidak ada gitu ya, tidak ada atau mungkin tidak ada barang-barang yang ada di rumah seperti spek, kemudian pantomnya begitu. Tetapi bisa dimodifikasi untuk belajar suatu hal yang dapat dilakukan gitu supaya prakteknya tetap sesuai dengan tujuan yang ada. Yang kedua adalah altruis, yaitu mengutamakan orang lain. Jadi dalam artian di sini mengutamakan orang lain itu ada kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain, termasuk dari keperawatan, kemudian komitmen, arahan, kedermawanan, atau kemurahan hati, serta ketekunan. Ini mengutamakan orang lain. Jadi utamanya adalah seorang perawat ini yang utama sekali adalah mengutamakan
pasiennya, begitu ya. Untuk diri sendiri atau orang lain itu dapat diatur nanti. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah equality atau kesetaraan. Di mana equality atau kesetaraan ini memiliki hak atau status yang sama termasuk penerimaan dengan sikap asertif atau kejujuran, harga diri, dan toleransi. Equality. Selanjutnya adalah freedom atau kebebasan. Memiliki kapasitas untuk memilih kegiatan termasuk percaya diri, harapan, disiplin, serta kebebasan dalam pengarahan diri sendiri. Yang berikutnya adalah human dignity atau martabat manusia yang berhubungan dengan penghargaan yang lekat terhadap martabat manusia sebagai individu terhadap di dalamnya ini kemanusiaan, kebaikan, pertimbangan, dan penghargaan penuh terhadap kepercayaan. Kemudian justice atau keadilan. Jadi justice di sini atau adil ini memang diperlukan juga ya. Jadi adil dalam artian yang dikatakan ini ya, adil menjunjung tinggi moral dan prinsip legal termasuk objektivitas, moralitas, integritas, dorongan, dan keadilan serta kewajaran. Nah, apa sih arti dari keadilan? Yang dikatakan adil itu tidak harus sama persis, tidak. Namun, yang dikatakan adil itu suatu hal yang sesuai dengan porsinya. Contoh saja yang paling mudah adalah porsi makan anak, begitu ya. Porsi makan anak. Gimana? Porsi makan anak itu pasti berbeda antara anak yang udah besar, kemudian anak kedua dengan yang nggak terlalu besar dan paling kecil atau baik. Porsi makan itu pasti akan berbeda, begitu ya. Anak pertama pastinya dia makannya yang paling banyak. Anak kedua pastinya makannya tidak terlalu banyak. Sedangkan anak bayi pastinya makannya tidak banyak. Nah, itu adalah adil. Apakah yang dikatakan adil itu semua anak 1 sampai 3 tadi makannya harus sama? Begitu kan tidak. Yang berikutnya adalah trust atau kebenaran. Menerima kenyataan dan realita termasuk akuntabilitas, kejujuran, keunikan, dan refleksivitas yang rasional. Jadi memang seorang perawat itu harus benar gitu, menjelaskan kebenaran. Oke,